Kembali lagi di Sada Solo, guys. Nah, sekarang kita akan membahas charger dan baterai. Nah, oke, kita membahas charger dan baterai. Jadi ini adalah inti core to the core, ahlinya ahli dalam menciptakan sebuah kesinambungan yang sangat enak ketika menggunakan menggunakan sebuah setup, guys. Jadi ada baterai dan charger eksternal. Kemarin kan kita sudah membahas apakah boleh ngecas di device atau di MOD, boleh. Cuman ini kita akan memberikan cara lagi yang bisa ngecas lebih cepat dan lebih aman. Kalau kemarin kan cepatnya tidak tapi aman, ya kan? Kalau mau dibikin cepatnya iya, tidak aman. Kalau ini bisa cepat dan aman. Oke, jadi kita membahas charger. Charger itu biasanya tuh ada beberapa jenis slot. Yang kebanyakan tuh 2 slot, 4 slot, 6, 8, 10, 12. Cuman yang banyak itu ada di 4 dan 2. Satu pun sebenarnya ada, cuman jarang lah. Kayak percuma lah kalian beli 1 slot, buat apa beli 1 slot? Minimal 2 atau yang normal 4 lah. Nih, jadi charger ada yang umum itu ada 2 dan 4 slot. Untuk jenis charger sendiri, powernya itu dia dibagi ada 3. Yang satu pakai kabel biasa gini. Nih, jadi dia adaptornya sudah ada di dalam chargernya. Yang kedua itu ada yang adaptornya di luar. Jadi biasa pakai adaptor yang kayak kodok itu, kabel terus dicolok gini. Nah, itu ada. Terus yang ketiga ada yang pakai adaptor charger handphone. Kalian tahu dong pasti yang masuk ke sininya tuh kalau nggak micro USB Type C. Bang, mana yang rekomendasi dari 3 itu? Oke, jadi yang pertama adalah yang sangat aku rekomendasikan adalah yang menggunakan adaptor kodok itu. Yang bukan yang gini. Yang menggunakan adaptor kodok. Kenapa? Kalau suatu saat ada yang rusak dengan adaptornya, kita tinggal beli adaptornya doang. Loh, terus yang ini nggak bagus, Mas? Yang ini bagus. Cuman dia karena adaptornya di dalam, takutnya kalau dia ada rusak di bagian power supply-nya, itu pertama benerinnya susah. Yang kedua kayaknya kalian buang charger deh. Tapi biasanya charger yang adaptornya begini, yang sudah internal begini, itu tidak lebih mahal dari adaptor yang di luar. Atau yang cuma pakai colokan adaptor biasa. Itu biasanya ini tidak lebih mahal dari itu. Kalau yang punya aku itu ada, kalian bisa cari Litokala LII 600. Itu adaptornya di luar, bentuknya kayak adaptor laptop. Itu 4 slotnya aja harganya sekitar 600.000. Kalau ini kan sekitar 200 atau 300 ribuan. Itu 4 slot aja 600.000. Cuman emang itu sangat awet. Aku sudah 2 tahun pakai, tidak pernah mati selama berbulan-bulan. Ada baterai nancep juga, bahkan aku lupa ada 2 baterai kalau nggak salah di situ udah sebulanan, guys. Itu masih aman. Dan untuk fitur-fiturnya sendiri semuanya sudah ada AutoCAD-nya. Loh, Mas, kapan kok lupa nyebutin yang ini, Mas, yang pakai adaptor HP? Itu karena tidak rekomendasi, guys, sebenarnya. Pertama, apakah kalian yakin semua adaptor yang kalian pakai itu bagus? Belum tentu. Kalau kalian pakai adaptor handphone, apa kalian yakin adaptor handphone itu jadi utama buat jadi adaptornya si charger yang pakai USB Type C atau micro SD, USB micro? Pasti tidak. Pasti kadang kalian cas handphone, kalian cas ini, kalian cas handphone. Jadi kualitasnya ini, si adaptornya yang adaptor handphone itu jadi tidak bagus. Loh, tapi kan bisa, Mas, beli adaptornya yang bagus. Bisa, tapi kalau kalian pakai merek Aoki, Baseus, terus apa mana ya? Saya ngapik cak ya. Aoki, Baseus. Apa lagi? Wes ikulah pokoknya. Itu adaptor yang bagus aja, guys. 400.000. Kalian mau ngeluarin duit lebih lagi buat 400.000 kan tidak kan? Jadi mending beli yang antara sudah di dalam power supply-nya ini, atau yang pakai adaptor kodok, atau yang kayak charger laptop itu. Itu sangat rekomendasi untuk kalian dalam pemilihan charger supaya awet bertahun-tahun. Kemudian brand ini mungkin VRK oke, Litokala oke, Nightcore oke. Dah, paling aku 3 itu aja sih, guys, kalau charger. Ini VRK ini lumayan. Terus apalagi VRK, Nightcore, Litokala. Yang aku pakai baru itu, guys. Karena aku pernah pakai punyanya. Oh, ada lagi AWTL 8, itu bagus, awet. Cuman LCD-nya setelah setahun aku jebol, cuman sampai sekarang masih bisa aku pakai. Itu sudah 6 tahunan, 7 tahunan aku pakai, masih bisa ngecas.
Oh, Black Cell. Black Cell itu sebenarnya oke juga. Black Cell, Mbok Gayo punya aku ya. Oh, Black Cell itu juga oke. AWT yang biasa itu aku kurang. Pokoknya kalau aku pribadi guys, aku lebih suka charger yang ada layarnya. Karena kayak lebih detail aja ngeliatnya daripada cuma yang titik-titik full 25, 50, 75, 100 aku kurang suka. Itu preferensi pribadi guys. Aku lebih suka yang ada layarnya. Dan mungkin ada fitur tambahan kayak Litokala Li 600 itu ada fitur ngetes baterai, internal resisten, bisa kelihatan suhunya berapa, terus bisa nge-refresh baterai, bisa nge-repair baterai. Itu dari fitur-fitur, makanya kenapa aku beli harganya 600.000, menurutku itu worth it juga. Nah itu dari pemilihan chargernya aja kalian sudah bisa nangkep lah guys, kayak oke, aku harus pakai apa, 2 slot atau 4 slot. Mas 2 slot atau 4 slot itu pertanyaan umum, aku mending ngambil 4. Karena dari 2 slot ke 4 slot itu harganya bukan 2 kali lipat dari 2 slot. Contoh, 2 slot harganya 130.000. 4 slotnya bukan 260.000. Biasa 130 naiknya cuma ke 160 atau ke 170 guys. Jadi mending ambil langsung 4 slot karena suatu saat kalian pasti nambah baterai 4 lah. 4 itu menurutku buat daily sudah sangat cukup buat gantian. Karena biasa kalau kalian mod dual baterai pakai dual coil itu pasti 2 hari lah habis. Jadi masih bisa dibiarin di sini satu, ini kalian pakai, nanti setelah itu ini dicas, ini dipakai masih bisa. Oke, jadi itu dari tipe-tipe charger dan pemilihannya. Untuk cara ngecasnya, biasanya tuh banyak pilihan. Kayak punya aku Litokala Li 600 itu bisa sampai 0,25 ampere. Kalau saranku gunakan ampere terkecil. Supaya apa? Supaya baterai kalian tidak panas dan sehingga baterai kalian menjadi awet. Jadi baterai bisa tahan setahunan. Aku beberapa baterai itu setahun baru jebol. Itu karena aku selalu ngecas pakai 0,25 ampere. Sedangkan kebanyakan charger itu pakai 0,5 ampere. Itu masih boleh, masih oke, masih bagus. Jangan pakai 1, 2 atau 3 ampere karena sudah pasti ngerusak baterainya, guys. Jadi disarankan 0,25 atau 0,5 ampere atau gunakan ampere terkecilnya. Kenapa aku sebutkan tadi beberapa brand charger? Kayak VRK, Black Cell, terus ada Litokala, ada Nightcore. Itu karena fitur AutoCAD-nya mereka sangat mantap. Jadi kalian biarin pun kalian tinggal tidur itu sudah sangat aman guys. Oke, itu sekilas masalah charger dan cara ngecasnya. Oke, jadi mungkin kalau kalian masih butuh info-info seputar charger apa dan lain-lain bisa langsung kalian tulis aja di kolom komentar guys. Karena nextnya kita akan membahas masalah baterai dan perawatannya. Dan itu nanti akan berhubungan juga dengan charger dan penggunaannya. Jadi ditunggu aja di Sada Solo berikutnya. See you guys.